Culinary Pips, balik lagi sama aku Aci. Nah, di sini aku udah sama Kak Georgie selaku kepala bagian produksi. Nah, nanti aku mau nanya nih, kira-kira Sako ini tuh ada jenis produknya ada apa aja sih, sama ada varian apa aja? Oh, kalau untuk sekarang Sako Bites itu produknya baru biskuit aja. Tapi untuk variannya itu ada cinnamon, rilis yang paling pertama, terus kita rilis produk baru lagi Choco, dan yang paling baru banget kemarin rilis adalah green tea. Wah. Gitu. Jadi untuk saat ini produknya biskuit, tapi ada 3 varian rasa. Wah, keren. Kalau gitu boleh gak kita lihat pembuatannya? Boleh banget. Iya, go. Oke, nah yang ini lagi proses pencetakan adonan. Jadi dari adonan yang sudah dibuat, kemudian dicetak, digiling, dicetak. Nah, bentuk biskuitnya bulat-bulat gitu. Lucu ya? Iya, lucu banget. Kira-kira ini bahannya apa aja sih yang digunain? Kalau untuk bahannya, kita pakai satu bahan yang mungkin bisa dibilang unik. Itu kulit kopi, Cascara kopi. Kalau teman-teman tahu, Cascara kopi ini jadi kalau dari pengolahan kopi, biji yang diambil kan biji kopinya. Nah, buahnya atau kulitnya ini kan dibuang jadi limbah. Nah, inilah yang dimanfaatkan sama Sako Bites untuk jadi salah satu bahan pembuat biskuitnya gitu. Nah, kalau untuk biskuitnya sendiri, karena kita memberikan value-nya itu eco-sociopreneur, terus kita mau bikin produk yang lebih sehat. Jadi kita mau mencoba untuk provide apa-apa aja yang kira-kira dibutuhkan konsumen, baik di masa sekarang maupun masa depan. Kalau sekarang kan banyak yang makin concern ya, maunya produk yang gluten free, maunya produk yang plant based. Nah, kita coba untuk masukin value-value itu ke biskuitnya ini gitu. Tadi, untuk bahan dasarnya tadi biasanya dapat dari mana nih? Kalau untuk Cascaranya, kita kerjasama sama salah satu petani kopi di Jatinangor. Oh iya? Di daerah Jatiroke. Itu sama satu lagi dari daerah arah ke Sumedang pokoknya intinya. Oh, gitu. Jadi di wilayah Sumedang masih di wilayah Sumedang. Ya, kita maunya memberdayakan petani-petani yang deket-deket dulu deh gitu. Ingin memberikan satu manfaat yang deket-deket dulu aja gitu. Kalau komposisi dari keseluruhan produk ini apa? Komposisi keseluruhan yang bahan yang paling utama yang kita pakai itu maizena. Kita nggak pakai terigu, kita pakai maizena. Kemudian ada kulit kopinya, Cascara kopinya. Terus gulanya kita pakai gula kelapa. Kita nggak pakai gula putih. Kita mau coba pakai satu bahan yang lebih sehat lagi, ya itu pakai gula kelapa. Terus pakai buat pengembangnya kita pakai baking soda. Nggak pakai yang lain-lain. Pengawet juga kita nggak pakai. Dan satu bahan yang mungkin bisa dibilang unik, memberikan satu cita rasa, itu santan untuk si produknya gitu. Kurang lebih gitu sih. Sama ini ada beberapa konsumen juga yang bilang, wah berani ya pakainya, kita pakai saffron. Oh, saffronnya? Iya, kita pakai saffron. Nah, ada beberapa konsumen yang komen, berani ya pakai saffron gitu. Ya ini lumayan lumayan menjadi cara kita untuk ningkatin nutrisinya lagi dari si produknya ini. Gitu ya. Kalau lihat dari bahan-bahannya itu sehat banget ya, Teh. Tapi kira-kira apa sih yang bisa didapat oleh konsumen dari manfaat produk ini itu apa? Oke, kalau dari manfaat, maunya manfaat untuk diri sendiri dan orang lain dong ya. Kalau untuk diri sendiri ya karena ini kita mencoba untuk membuat satu biskuit yang lebih sehat, mungkin akan memberikan efek yang baik juga untuk tubuh gitu. Kalau untuk orang lain, karena ini konsepnya adalah eco-sociopreneur, mungkin dengan membeli satu produk, membeli Sako Bites ini bisa memberikan kebermanfaatan juga untuk orang-orang di sekitar. Dengan semakin banyak orang yang membeli, semakin banyak juga orang yang bisa dibantu gitu. Kurang lebih ke sana sih. Kalau dari tadi kan ada dari kulit kopi itu ya, itu ya, punya manfaat pastinya Teh ya untuk kesehatan. Kira-kira apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Kalau Cascara ini emang udah banyak penelitiannya sebelum-sebelumnya yang bilang dia tinggi antioksidan, dia tinggi, ya kalau namanya tinggi antioksidan bisa melawan radikal bebas, bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imun juga gitu. Kalau secara kesehatan kesana. Jadi ada habis dari proses ini nanti dipanggang gitu apa sih? Ya betul, setelah beres dicetak, kemudian masuk ke pemanggangan dan setelah dipanggang kita kemas.
Oke, Culinary Pips, kita sekarang akan lihat gimana proses pembuatannya. Boleh nih tadi dijelasin kira-kira ini kita lagi ngapain? Boleh banget. Nah, ini lagi proses pencetakan. Jadi setelah adonannya dibuat, ditimbang, kemudian digiling dan didapatkanlah adonan yang udah jadi ini. Nah, setelahnya ini kita cetak, kita masukin ke loyang, baru untuk kemudian dipanggang. Proses selanjutnya gitu. Oh, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kira-kira nih ya, kalau satu kali produksi di sini itu kira-kira bisa menghasilkan berapa keping dari biskuit ini? Kalau kapasitas maksimum kita bisa produksi dalam satu hari 2000 keping. 2000 keping. Dalam satu hari itu kapasitas maksimum ya. Kalau untuk umumnya biasanya kita bisa produksi di 1500-1800 keping per hari gitu. Itu kalau di convert ke ukuran yang pouch itu ada kurang lebih ada di 30 sampai 40 pouch kurang lebih ya. Oke, Culinary Pips, sekarang kita akan melihat proses pemanggangan dari biskuit ini. Yuk, Teh, yuk. Boleh banget. Nah, ini adalah ruang pemanggangan. Kayak untuk suhunya kira-kira ini berapa Teh, di suhu berapa? Untuk pemanggangan suhunya di 150 derajat Celcius, waktunya di 24 menit untuk proses pemanggangannya. Itu sampai benar-benar full matang gitu. Ya, betul. Karena kita mau mencari konsistensi kerenyahan biskuit yang memang sudah ditetapkan, yang memang sudah disukai oleh konsumen. Jadi didapatkanlah si suhu dan waktunya segini gitu untuk lama prosesnya. Oke, Culinary Pips, sekarang kita mau apa nih Teh? Sekarang ini prosesnya packing. Jadi ada proses penimbangan karena ini mau dibuatnya ke saset. Ya. Jadi ini akan ditimbang biskuitnya 20 gram, kemudian di packing dimasukin ke sasetnya dan di seal terakhirnya. Gitu.